Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Thomas Aquinas ingin mempresentasikan makalah yang telah kami buat yang berjudul Teori Hukum Kodrat menurut Thomas Aquinas. Sebelum masuk pembahasan, saya akan menjelaskan dulu latar belakang dari makalah yang telah kami buat. Zaman dahulu, terdapat hukum yang diyakini oleh para pemikir sebagai suatu hukum selain dari hukum positif. Meskipun bentuk hukum yang diyakini oleh para pemikir tersebut tidak dalam bentuk tertulis, tetapi para pemikir berpendapat bahwa apa yang termasuk dalam alam manusia sendiri, yaitu kodratnya, tidak berubah dan dapat berlaku untuk segala zaman. Hukum tersebut adalah hukum alam atau hukum kodrat. Hukum kodrat lahir sebagai norma yang berasal dari Tuhan, oleh karenanya dimaknakan sebagai hukum yang bersifat abadi dan berlaku universal. Hukum kodrat muncul dalam suatu bentuk hukum alam, maksudnya adalah mereka lahir, tumbuh, dan berkembang. Dan juga mati menurut hukum alam masing-masing. Manusia merupakan makhluk rohani, dan karena itu manusia bebas dalam artian manusia dapat menentukan sendiri apa yang ingin dan tidak ingin untuk dilakukan bagi manusia. Hukum kodrat merupakan hukum dalam arti yang sesungguhnya, yaitu sebuah norma yang diharuskan dapat diketahui, dan disitulah manusia harus menentukan sendiri apakah ia mau untuk taat atau tidak pada hukum tersebut. Pada dasarnya, hukum kodrat merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori di dalamnya. Beberapa kalangan memberikan definisi yang berbeda-beda dalam memaknai hukum kodrat ini. Kalangan yang terkenal dalam memberikan definisi hukum kodrat, salah satunya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas mengakui bahwa hukum kodrat sebagai prinsip-prinsip segala hukum positif yang berhubungan langsung dengan manusia dan dunia sebagai ciptaan Tuhan. Selanjutnya, pembahasan yang akan dibacakan oleh Gendita. Hukum adalah perintah yang masuk akal, ditujukan untuk kesejahteraan umum, dibuat oleh mereka yang mengemban tugas suatu masyarakat dan dipromulgasikan. Demikianlah definisi mengenai hukum dari Thomas Aquinas. Hukum merupakan suatu perintah yang logis. Kalau ada hukum tidak logis, maka hukum itu bertentangan dengan eksistensinya sendiri. Thomas Aquinas menunjukkan betapa pentingnya hukum sebagai salah satu sarana. Bukan hanya hukum positif saja yang penting, tetapi hukum kodrat juga harus diperhatikan. Hukum kodrat berakar pada kodrat manusia, bergerak pada hakikat manusia, dan terarah demi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Dalam rangka itu, hukum haruslah adil dan memperjuangkan keadilan. Hukum yang tidak adil bertentangan dengan hakikat hukum dan haruslah diubah agar mencapai sasarannya, yakni kesejahteraan umum. Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum dalam arti yang sebenarnya pertama-tama dan terutama dimaksudkan untuk kebaikan umum, meskipun soal tercapai tidaknya kebaikan umum tersebut menjadi tanggung jawab baik warga masyarakat secara individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya, pembuatan atau perumusan sebuah peraturan perundang-undangan pada prinsipnya menjadi tugas masyarakat secara keseluruhan atau individu maupun lembaga yang memiliki wewenang. Thomas Aquinas menentukan posisi hukum kodrat dalam struktur hierarkis hukum menjadi 3. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dava Zahran. Posisi hukum kodrat dalam struktur hierarkis menurut Thomas Aquinas terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum abadi, yaitu hukum abadi ialah sumber langsung dari hukum ilahi maupun hukum kodrat, serta merupakan sumber tidak langsung dari hukum manusiawi atau bukan hukum positif. Menurut Thomas, hukum abadi yang bekerja secara konstan pada akal budi legislator melalui keberlakuan hukum kodrat memberi bobot kualitas legislasi dalam perumusan hukum. Lalu yang selanjutnya yang kedua ada hukum kodrat. Hukum abadi dan hukum kodrat itu pada dasarnya adalah satu, meskipun bukan dalam arti kesatuan mutlak.
Hukum menjadi sumber langsung tentang pengenalan dan pemahaman manusia atas hukum kodrat adalah akal praktis. Yang kedua ada aturan pertama hukum kodrat, yaitu berbuatlah kebaikan dan hindarilah kejahatan, menjadi dasar semua aturan atau perintah hukum kodrat. Selanjutnya akan dibuat oleh saudara Ferdi. Tiga kecenderungan struktural di dalam kodrat manusia dan ketiganya tersusun secara hierarkis menurut Thomas. Yang pertama, kecenderungan yang berlaku sama untuk semua makhluk hidup, yaitu kecenderungan kodrat untuk mempertahankan diri dan keberadaannya. Yang kedua, kecenderungan yang hanya berlaku untuk makhluk hidup yang berjiwa, namun bukan makhluk rasional, yaitu kecenderungan kodrat untuk mempertahankan jenis atau spesiesnya. Kecenderungan yang khas manusiawi dan menjadi tanda partisipasi manusia pada hukum abadi, yaitu kecenderungan kodrat untuk berperilaku berdasarkan putusan akal serta kecenderungan untuk merealisasikan kemampuan rasionalnya. Kesimpulan akan dibacakan oleh Nabela. Kesimpulan bahwa teori hukum kodrat dari Thomas Aquinas sangat cocok untuk dipakai dalam upaya menata kembali sistem hukum di Indonesia dewasa ini, yang oleh banyak kalangan dinilai telah jauh menyimpang dari hakikat dan hukum itu sendiri. Hukum yang adalah merupakan produk politik pemerintah, dalam pembuatannya banyak yang telah diselewengkan, karena pada kenyataannya hukum dibuat bukan untuk kepentingan dan demi kesejahteraan rakyat banyak, melainkan hukum dibuat demi kepentingan penguasa dan untuk kelanggengan kekuasaan semata. Itulah sebabnya banyak produk hukum yang tidak efektif daya lakunya dalam masyarakat. Oleh karena itu bertentangan dengan keyakinan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, dalam menata hukum di Indonesia ke depannya, pemerintah atau penguasa bersama dengan lembaga-lembaga terkait diharapkan mempedomani teori hukum kodrat dari Thomas Aquinas. Juga Thomas Aquinas menentukan posisi hukum kodrat dalam struktur hierarkis hukum menjadi dua bagian, yaitu hukum abadi dan hukum kodrat. Selain itu pun, menurut Thomas, ada tiga kecenderungan struktural di dalam kodrat manusia, dan ketiganya tersusun secara hierarkis. Kecenderungan pertama yaitu kecenderungan yang berlaku sama untuk semua makhluk hidup, yaitu kecenderungan kodrat untuk mempertahankan keberadaannya. Lalu yang kedua ialah kecenderungan yang hanya berlaku untuk makhluk hidup yang berjiwa namun bukan makhluk rasional, yaitu kecenderungan kodrat untuk mempertahankan jenis atau spesiesnya. Dan yang terakhir adalah kecenderungan yang khas manusiawi dan menjadi tanda partisipasi manusia dalam hukum abadi. Manusia pada hukum abadi, yaitu kecenderungan kodrat untuk berperilaku berdasarkan putusan akal serta kecenderungan untuk merealisasikan kemampuan rasionalnya. Untuk saran dari makalah ini ada 4. Yang pertama, dengan kebebasan dalam bertindak, diharap kita menyadari dan mensyukuri diri sebagai makhluk yang lebih luhur daripada organisme lainnya. Yang kedua, kita perlu selalu menyadari akan orientasi hidup yang tidak hanya terbatas pada dunia ini, melainkan masih dapat mengharapkan pada kehidupan nanti. Yang ketiga, selanjutnya dalam hidup ini kita perlu mengusahakan tindakan yang baik yang sesuai dengan kodrat kemanusiaan kita sebagaimana dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir ada dengan mengharap akan kebahagiaan sejati dalam kehidupan nanti, tetap tekun membiasakan diri melakukan tindakan-tindakan yang baik serta menghindari tindakan tercela. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.